Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Anggas Putri dengan NIM 215231104 dari Prodi Berbangsa Syariah 2C. Di sini saya akan storytelling tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti diambil dari sebuah lokasi penandatanganan di Desa Giyanti yang sekarang diubah menjadi Dusun Kerten, Kelurahan Jatiharjo, Kabupaten Karanganyar. Di area itu diadakan Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang melibatkan Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang VOC. Situs Perjanjian Giyanti merupakan episode penting bagi keberadaan Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, sekaligus penandatanganan berakhirnya Kerajaan Mataram Islam sepeninggalan Sultan Agung Hayangkusumo. Perjanjian Giyanti membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, Kesunanan Surakarta dan Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Wilayah timur Sungai Opak dikuasai Tatah Mataram Sunan Hamengkubuwono III yang berkedudukan di Surakarta. Sedangkan wilayah barat Sungai Opak dikuasai kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang menetap di Yogyakarta. Lahirnya Perjanjian Giyanti berawal dari masalah Kerajaan Mataram Islam yang kemudian melebar kemana-mana. Terlebih dengan adanya campur tangan VOC, perlawanan Mangkubwono bahkan membuat VOC kewalahan. Sikap Mangkubumi yang memilih mengangkat senjata melawan VOC disebabkan campur tangan VOC sudah terlalu dalam mengatur dan mendikte pemerintah Mataram Islam yang saat itu dipimpin oleh Pakubuwono II. Salah satu hal yang tidak bisa diterima oleh Mangkubumi adalah lepasnya wilayah pesisir Jawa ke tangan VOC, padahal wilayah itu menjadi penopang utama perekonomian Kerajaan Mataram Islam. Kondisi ini menyebabkan Mataram menjadi lemah, ditambah lagi gegernya pencintaan menjadikan Mataram Islam di Kartosuro porak-poranda. Menurut Profesor Djoko Suryo, sikap patriot Mangkubumi memilih senjata melawan VOC menginspirasi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Semangat itu patut diteladani dan juga dimiliki para generasi muda masa kini agar terus melawan segala bentuk penjajahan gaya baru. Di samping itu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak mudah pecah belah dalam perang melawan VOC. Pangeran Mangkubumi dibantu ponakan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Perang yang berlangsung selama 9 tahun sejak 1746 sampai 1755 itu merepotkan dan membuat kerugian besar di pihak VOC. Dengan segala upaya agar perang berakhir, VOC menawarkan perdamaian wilayah Mataram Islam kemudian dibagi menjadi dua. Perjanjian itu dikenal sebagai Perjanjian Giyanti yang diambil dari nama tempat yaitu Giyanti. Strategi yang dipakai VOC menurut Profesor Djoko Suryo, politik pecah belah. Ini terus dipraktekkan VOC dan terus diteruskan oleh pemerintah kolonial Belanda sehingga masa kemerdekaan, salah satunya kesepakatan membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Agar Belanda bisa terus memecah belah wilayah-wilayah di Nusantara, seharusnya bangsa Indonesia sudah sangat berpengalaman menghadapi politik pecah belah ini, sehingga diharapkan lebih waspada terhadap pihak-pihak luar yang ingin merusak kesatuan dan persatuan bangsa dengan menciptakan konflik. Perjanjian Giyanti memberikan pelajaran berharga agar bangsa Indonesia jangan mudah dipecah belah. Selain itu, setiap anak bangsa mesti memiliki cinta tanah air yang tinggi seperti ditunjukkan oleh Pangeran Mangkubumi yang menolak tuntutan pada VOC. Oleh sebab itu, masyarakat sangat perlu untuk mengenal dan mendalami sejarah Yogyakarta dan mencintai pengingatan jasa Mangkubwono I. Di masa itu, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2006.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.